Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ulumin ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fi atharihi falyasil rahimah. Al-hadits rawahu Bukhari Muslim. Di malam ini, malam Senin, di jam 20.20 atau jam 8 lewat, kita ditakdirkan sama Allah bisa bermuajahah atau bisa bersilaturahmi, bisa halal bil halal. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepaduka alam baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, asba'it tabiin, sampai kita semua umatnya di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma, yakni pertolongan dari beliau di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya yang saya hormati dan yang saya muliakan pengatur acara atau DKM Musola Rumahan Gria Delta Residen, Green Delta Residen, yaitu Pak Wandi sekaligus pembawa acara. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah dan keluarganya sehingga bisa terus mengayomi masyarakat atau mengurus musola setempat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula yang saya hormati dan yang saya muliakan Pak RT Wahyudin, ya, sebagai RT perumahan ini khusus ya. Oh iya, sebagai RT di sini, mudah-mudahan beliau wakil daripada aparatur pemerintah. Mudah-mudahan sama Allah dijadikan pemimpin yang amanah, tentunya bisa mengayomi masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang saya hormati dan yang saya muliakan Pak Bimasgol, Pak Eka. Pak Eka tadi datang nggak ke saya ya. Kata saya ini wah cuek Pak Eka. Ternyata teman ya, baru ketemu lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Eka bisa kumpul bersama kita. Beliau juga mewakili dari aparatur pemerintah. Mudah-mudahan beliau bisa menjalankan tugasnya dengan amanah dan tentunya bisa memberikan keamanan bagi kita sebagai warganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang paling saya hormati dan yang saya muliakan kepada para tokoh masyarakat, tokoh perumahan, ya. Terus dari tokoh pemudanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para haji, para semua kekasih-kekasih Allah, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini atau di haflah ini menjadikan suatu wasilah kita selalu ditolong oleh Allah dari segi apapun. Dari segi kerepotan hidup kita, dari segi kerepotan ekonomi kita, dari segi problematika kehidupan kita, mudah-mudahan Allah tolong wasilah daripada kita halal bil halal atau silaturahmi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya di sini ya Pak Pandi atau Mas Jumedi undang saya, katanya mau ngisi acara di perumahan ini. Acara apa? Katanya acara halal bil halal. Saya kaget itu gini, acara halal bil halal ini ya
Nah, kebanyakan itu dilaksanakan di perumahan-perumahan. Kalau saya sendiri asli kampung orang sini, jadi belum pernah ngadain, belum pernah acara di kampung saya halal bihalal seperti ini. Dan tentunya ini menjadi suatu bukti kekompakan kita sebagai warga perumahan untuk menjadi contoh keluarga-keluarga yang lain, karena acara halal bihalal ini sangat penting. Halal bihalal ini, Pak Bu, bukan hanya dilaksanakan. Soekarno itu, ya, presiden pertama kita, ya, Soekarno ini mengadakan halal bihalal itu bahasanya silaturahmi. Jadi beliau mengumpulkan tokoh-tokoh se-Indonesia, tokoh dari Muslim, dari non-Muslim, muda, Tionghoa, semuanya tokoh-tokoh di Indonesia ini mengumpulkan tiada lain untuk silaturahmi. Nah, terus dikasih paham oleh seorang ulama yang namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah atau Kiai Wahab, ya, itu ya, temannya Mbah Hashim. Wahab itu gini untuk Pak Soekarno ini, Pak Presiden, ini jangan terlalu agamis bahasanya, jangan silaturahmi, itu bahasanya ya kita bahasa Nusantara lah, bahasa yang semua dipakai, bukan hanya dipakai oleh orang Muslim, yaitu dengan kalimat halal bil halal. Jadi halal bil halal ini bukan hanya dilaksanakan oleh segelintir umat Muslim, ya, tapi ini umum. Kita kan di sini umum, ya. Kita kan di sini umum acaranya. Apa sih halal bihalal? Halal bihalal itu menurut penjelasan tafsir, ya, itu tolakul halal bitoriqatil halal. Jadi mencari kehalalan dengan jalan yang halal. Apa mencari kehalalan dengan jalan yang halal? Atas kewajiban kau sholat sering saya tinggalkan, pengajian sering saya tinggalkan, ya Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Cukup dengan seperti itu kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosanya hakul adami, menyangkut hak sesama pada manusia, ya contoh kita pernah berbuat salah kepada tetangga atau saudara atau teman kita, entah itu salahnya dengan tingkah, entah itu dengan ucapan, ya, entah itu dengan kriminal, itu kita wajib meminta halal. Wajib meminta halal itu bukannya orang punya hutang ke kita, udah lunasin aja ya, kalian aja ya, bukan seperti itu. Jadi meminta halal itu gimana caranya supaya dia bisa memaafkan kita. Tapi ketika kita sudah meminta maaf kepada seorang tersebut, nih contoh, kita punya salah ke si Anu, kita legowo nih, saya punya salah, udah saya mohon maaf ya, saya banyak salah. Adapun itu mau memaafkan dan tidak memaafkan kita, kita sudah bebas dari kewajiban kita seorang muslim yang tidak diperbolehkan untuk qati'ur rahim, untuk memutuskan silaturahmi. Karena sudah jelas hadisnya, sudah jelas keterangannya, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Berapa durasinya? 3 hari, Pak Bu. Kalau 3 hari kita sudah tidak saling memaafkan nih, masih dendam sama orang tersebut, ya itu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Itu bukan kata saya, kata Rasulullah SAW.
Nah kita kan kemarin habis mudik, ya habis pulang kampung. Kalau saya nggak mudik Pak Bu, ya, saya kan orang sini ya. Saya nggak kemana-mana, jadi nggak tahu. Ya Pak Wahyu juga yang orang sini kan ya. Jadi nggak tahu nih rasanya mudik itu kayak gimana ya. Yang intinya ngabisin uang mudik ya. Ngabisin uang mudik, ketemu orang tua senang, ketemu kerabat senang, bagi-bagi ampau senang. Itu tradisi-tradisi kita itu tidak keluar dari norma-norma agama. Kayak kita memberi orang sedekah atau THR, itu kan memang dianjurkan dari agama, dianjurkan. Karena ada 5 perkara yang mana pahalanya ini lebih bagus, lebih besar daripada gunung. Dan pahala tersebut ketika kita melaksanakannya itu pahalanya tidak akan diputuskan rezeki orang tersebut. Apa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang menjalankan silaturahmi. Jadi orang yang menjalankan silaturahmi ini hartanya, rezekinya tidak akan terputus. Ya orang mau putus gimana? Orang kita datang ke ini, ke teman nih, atau kita lagi nganggur ya, datang ke teman atau saudara, ngobrol, terus saya ada proyek nih, saya ada channel nih usaha, gimana kalau gini-gini? Nah itu kan salah, itu udah terbukti. Itu berkah daripada silaturahmi. Karena di dalam silaturahmi itu di situ ada Allah. Jadi jangan sangka silaturahmi itu biasa-biasa saja. Di dalam silaturahmi itu ada rahmat Allah. Di mana-mana ada rahmat Allah, di situ ada Allah. Ini sangat-sangat luar biasa silaturahmi ini Pak Bu. Setahun kita di sini terus ngadain halal bihalanya setahun sekali. Itu kita mau maafkannya jangan setahun sekali Pak Bu. Kita mau maafkan itu setiap hari. Jadi biarkan orang yang nggak senang sama kita, asalkan kita jangan nggak senang sama orang. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau nggak suka sama saya, terserah. Yang penting saya jangan sampai nggak suka sama orang. Karena ketika kita dekat sama orang, dekat sama semua orang, itu pasti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi pertama, pahalanya itu lebih besar daripada gunung adalah orang yang rajin silaturahmi atau halal bil halal. Yang kedua, rezekinya tidak akan terputus adalah orang yang rajin bersedekah. Kilas au kafurat, entah itu sedekahnya kecil, entah itu sedekahnya banyak, itu tidak akan pernah terputus. Sedekah itu umum Pak Bu, ya, bukan hanya dengan materi, tapi dengan kita menolong, dengan kita memberi inspirasi, dengan kita memecahkan masalah seorang tersebut ketika curhat kepada itu adalah sedekah. Itu tidak akan putus. Yang selanjutnya adalah orang yang selalu rajin mendawamkan wudhu. Orang yang nggak lepas wudhu, ya. Jadi sebisa mungkin Pak Bu, kita itu 24 jam itu nggak lepas dari wudhu. Kentut wudhu, BAB wudhu, bersentuhan sama suami istri wudhu, ya. Sebaiknya, sebagusnya. Karena orang yang dawam wudhu itu adalah orang yang selalu menjaga wanita. Dan kalau meninggal dalam keadaan punya wudhu, insya Allah itu meninggalnya dengan bagus atau husnul khatimah. Yang selanjutnya, orang yang pahalanya lebih besar daripada gunung dan rezekinya tidak akan pernah terputus adalah
orang yang mentaati kepada orang tuanya. Jadi kita kepada orang tua itu, kemarin kan kita kan habis mudik, kita kan mau menjenguk orang tua kita yang masih ada. Wah, orang tua saya sudah dalam satu kondisi beliau sakit parah sehingga tidak bisa berdiri, duduk pun tidak bisa. Dia itu tetap jarak ke orang tuanya dengan dibopong, diangkat dari tempat tidur ke mobil, jarak ke orang tua. Karena bakti kita sebagai anak ke orang tua itu nggak ada putusnya, Pak Bu, nggak ada putusnya. Kita nih ngebakti kedua orang tua kita, orang tua kita masih hidup, jelas, sudah jelas. Terus ketika orang tua kita sudah meninggal, apakah berbakti kita sudah selesai? Belum. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Bakti kita kepada orang tua kita atau birrul walidain kita kepada orang tua kita sampai kita meninggal. Ya. Jadi bakti kita kepada orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal, yaitu dengan cara mendatangi beliau ziarah kepada makbarah. Doakan beliau yang sudah tiada, doakan, taburi kembang. Atau Rasul itu dulu kan pernah lewat di suatu kuburan ya. Itu beliau Rasul itu tahu di dalam kuburan ini lagi disiksa ya, karena orang ini ya pendosa. Nah terus Rasul berhenti di dekat kuburan tersebut. Rasul tahu. Nah, terus Rasul mematahkan pelada yang sudah meninggal. Makanya suka ada tradisi ngembang itu, taburi kembang ya ke makbaro itu supaya membacakan tasbih atau istighfar kepada yang sudah meninggal. Ya. Nah itu beberapa poin ya tentang kehebatan silaturahmi, halal bihalal. Jadi Pak Bu, yang membuat kita sempit rezeki, membuat kita selalu galau, itu sababnya adalah qati'ur rahim, yaitu memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi itu rezekinya sempit, Pak. Ya, orang banyak musuh, gimana mau dibantu sama orang? Panjangin umur, kan takdir sama Allah tidak bisa dirubah katanya. Kan ada ayatnya ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah sudah menetapkan ya umur, rezeki, jodoh seorang tersebut. Maksudnya yang disebut keutamaan silaturahmi ini supaya memanjangkan umur kita ini, yang disebut panjang umur ini. Jadi gini loh, walaupun seseorang tersebut meninggal, tapi seseorang tersebut sering melakukan silaturahmi, sering melakukan halal bihalal, terus dia meninggal umurnya pendek. Nah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, karangan Syekh Abdul Majid, di situ dijelaskan bahwasanya orang yang meninggal sebelumnya dia sering bersilaturahmi, walaupun setelah meninggal pahalanya terus ngalir. Pahalanya itu nggak berhenti, terus ngalir. Kan seolah-olah ketika pahalanya terus mengalir, seolah-olah seperti orang hidup yang sedang ibadah. Ya, jadi yang pahalanya ngalir itu kan orang yang hidup, orang yang hidup. Nah ini kehebatan silaturahmi ini, walaupun sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir kepada beliau di alam kuburnya. Ya, jadi silaturahmi ini benar ya, sangat-sangat banyak manfaatnya, sangat-sangat banyak manfaatnya, hebat. Bahkan dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi itu. Kadang masa kita panas
nanti di hari kiamat, kecuali orang yang rajin silaturahmi, kecuali orang yang rajin halal bihalal. Nanti dia mah adem ayam ya, adem ayam. Nah, jadi kita harus memaafkan sebelum diminta maaf ya. Bebasin aja, nggak ada beratnya kok kita cuma memaafkan ya. Tapi kalau hutang bayar Pak Bu ya, kalau hutang ya harus dibayar, jangan oh ini maafin nih hutang saya lunasin ya. Kalau ada acara di sana ya, jamaah sini mau hadir silahkan ya, bebas. Kalau ada acara-acara itu, terutama acara maulid, saya selalu ada acara ya, mau hadir silahkan ya. Nanti dipimpin sama Pak Pandi sama Pak Wahidin ya. Iya, nanti sudah kenalin sama saya nih Pak. Nanti ya kalau sempat itu saja ya. Apa ya, tausiah, bukan tausiah ya, ini mah obrolan ya, atau sekapur siri saya pada jamaah perumahan Gria Delta Residen ya. Mudah-mudahan berkah daripada silaturahmi kita ini menjadikan lembaran baru buat kita. Jangan ada dusta di antara kita ya. Kita mudah-mudahan berkah daripada silaturahmi ini, berkah daripada halal bihalal ini, kita dibukakan oleh Allah taufik dan hidayah. Kita dibukakan oleh Allah rezeki yang berlimpah. Kita dibukakan oleh Allah dari permasalahan atau problematika kita. Karena sejatinya kita ini mau ngadu ke siapa kalau bukan ke Allah? Masalah punya Allah, yang ngasih masalah Allah, yang membereskan masalah Allah. Kalau kita tidak mepet ke Allah, kita mau mepet ke siapa? Ya. Jadi bawa Allah itu harus kita bawa di kehidupan kita. Ya Allah, ini masalah dari Engkau. Ya Allah, Engkau yang punya masalah. Ya Allah, Engkau yang ngasih masalah. Ya Allah, Engkau yang membereskan masalah. Tolong salah aku ya Allah. Seperti itu. Jadi ke Allah itu harus bisa lobby lah. Kita itu jangan bisa ngelobi kepada orang saja. Ya Allah, ya sama aja ya. Ketika kita melobi kepada orang kaya, bos, ganteng amat nih bos, hari ini gagal banget keretanya nih. Rokok dong sebungkus, dikasih ya. Begitupun ke Allah Pak Bu. Ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. Ya Allah, Engkau nggak susah ngasih apa kecukupan kekayaan kepada aku ya Allah. Engkau kan kaya banget ya Allah. Engkau kan baik banget ya Allah. Karena sejatinya nggak ada yang lebih baik kepada kita, itu hanya Allah yang paling baik kepada kita. Kita sayang kepada keluarga kita, kita sayang kepada anak kita, Allah lebih sayang kepada kita ya. Bawalah Allah di kehidupan kita ya. Semua solusi itu ada di Allah ya. Makanya dekati Allah, pepet Allah ya. Sama ya, kalau kita kan mau calon juga kan harus dipepet keluarga ya. Kalau kita cuek keluarga ya gimana mau menang calonnya ya. Seperti itu. Sama politik kita supaya dekat dengan Allah itu sama dengan politik kita supaya dekat dengan manusia. Seperti itu, gak jauh beda ya. Itu saja ya, tausiah saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ma'tafarruqan ma'suma. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nafawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutaqabbilin. Rabbana la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana abhirna anka fa inna la nafhamu anka illa bik. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa lanatina faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana wa ta'lamu fi anfusina fa'tir lana dhunubana wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.